Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mufliha Febrianti. Saya sebagai guru bahasa Inggris di SD Negeri 2 Kenanga Sumber, Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon. Kali ini saya ingin berbagi informasi terkait rencana aksi perubahan yang saya buat di 4 tahun ke depan. Pendahuluan yang melatar belakangi adanya rencana aksi perubahan, yaitu yang pertama, Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja atau disebut dengan P3K. Yang kedua, P3K membutuhkan informasi terkait banyak hal. Melalui kegiatan orientasi P3K, peserta orientasi diharapkan mengenal nilai dan etika instansi pemerintah bagi P3K, terutama di Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon. Maksud dan tujuan. Yang pertama, peserta mampu memahami program orientasi dan mengenal nilai dan etika instansi pemerintah. Yang kedua, peserta mampu mengaktualisasikan nilai-nilai dasar, ASN berakhlak, serta dapat melaksanakan tugas yang menjadi kewajibannya dalam melaksanakan program pemerintah di unit kerjanya. Waktu dan tempat, yaitu dimulai dari 10 Maret sampai dengan 14 April tahun 2025, pukul 08 hingga 17.45. Di tempat satuan kerja masing-masing. Media yang digunakan sinkronus, aplikasi Google Meet, aplikasi Google Classroom, dan YouTube. Nilai dan etika pemerintah Kabupaten Cirebon. Visi dari Kabupaten Cirebon itu sendiri yaitu terwujudnya Kabupaten Cirebon yang berbudaya, sejahtera, agamis, maju, dan aman. Untuk misi dari Kabupaten Cirebon itu sendiri, meningkatnya kualitas hidup masyarakat melalui pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan, kesehatan, dan ekonomi. Di sini, saya juga melampirkan struktur organisasi dan tata kerja di pemerintah Kabupaten Cirebon berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2022. 3K memiliki dasar hukum yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Pasal 5 tentang Aparatur Sipil Negara, PP 49 Tahun 2018 tentang Manajemen P3K. Definisi P3K itu sendiri warga negara Indonesia yang memenuhi pernyataan tertentu yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan. Manajemen kepegawaian dan penilaian kinerja P3K berupa yaitu penetapan kebutuhan P3K, pengadaan P3K, pengangkatan menjadi P3K, perjanjian kerja, pengembangan kompetensi dan pemberian penghargaan, disiplin P3K, pemutusan hubungan kerja, cuti P3K, dan perlindungan P3K. Berikut saya lampirkan struktur organisasi dan tata kerja pada organisasi perangkat daerah di SD Negeri 2 Kenanga Sumber. Visi misi Sekolah SD Negeri 2 Kenanga. Visi itu sendiri yaitu mengubah perilaku dan sikap warga SD Negeri 2 Kenanga untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, kesadaran, dan kepedulian yang dapat menyelamatkan lingkungan berdasar IMTAK dan IPTEK. Sedangkan misi sekolah itu sendiri yaitu yang pertama, menanamkan dan meningkatkan keimanan dan ketakwaan melalui pengamalan ajaran agama. Yang kedua, menanamkan sikap dan perilaku sopan santun, toleransi, dan saling menghormati seluruh warga sekolah sebagai cermin dari luhur, budi, pekerti, dan akhlak mulia. Yang ketiga,
Mewujudkan pembelajaran aktif, inovatif, kreatif, efektif, menyenangkan, dan interaktif, atau biasa dikenal dengan PAIKEM. Yang keempat, mewujudkan sarana dan prasarana pembelajaran yang memadai. Dan yang terakhir, menumbuhkan rasa kepedulian terhadap alam sekitar. Rencana kerja tahunan di unit kerja SD Negeri 2 Kenanga. Di sini, sebelum saya memaparkan metrik rencana hasil kerja P3K yang akan saya buat di 4 tahun ke depan, di antaranya terdapat identifikasi isu yang saya temui. Identifikasi isu itu sendiri, bahasa Inggris adalah mata pelajaran yang tidak menyenangkan, bahkan menakutkan. Hal ini dikarenakan peserta didik mengalami kesulitan dalam menyelesaikan permasalahan bahasa Inggris. Kesulitan peserta didik memahami bahasa Inggris bisa disebabkan karena beberapa faktor, di antaranya pembelajaran bahasa Inggris terasa monoton, pembelajaran hanya berpusat kepada guru, metode yang digunakan metode ceramah, bahkan media pembelajaran yang kurang mendukung. Hal ini berdampak pada rendahnya minat dan hasil belajar peserta didik pada pelajaran bahasa Inggris. Namun, ada gagasan yang diangkat, yaitu berdasarkan permasalahan tersebut, penulis berencana melakukan perubahan dengan merancang pembelajaran dengan penerapan pembelajaran problem-based learning atau PBL berbasis tayangan video untuk meningkatkan minat dan hasil belajar peserta didik pada pelajaran bahasa Inggris di SD Negeri 2 Kenanga. Metrik rencana hasil kerja P3K. Kali ini saya ingin menjelaskan rencana aksi perubahan yang saya buat di 4 tahun ke depan. Tahun yang kedua yaitu merancang dan melaksanakan kegiatan pembelajaran bahasa Inggris dengan menggunakan model pembelajaran problem-based learning berbasis tayangan video dari YouTube. Peserta didik terlibat aktif dalam proses pembelajarannya. Peserta didik dapat memahami materi pembelajaran dengan baik, meningkatkan minat dan hasil belajar peserta didik dalam pelajaran bahasa Inggris. Di tahun ketiga, yaitu merancang dan membuat alat peraga. Tujuan kinerjanya yaitu peserta didik memperoleh pengalaman nyata, meningkatkan kreativitas siswa dalam belajar bahasa Inggris. Di tahun keempat, membuat media pembelajaran sederhana, yaitu video animasi dari Canva. Tujuan kinerja, guru lebih mudah dalam menyampaikan materi, pembelajaran lebih interaktif dan menyenangkan. Indikator pencapaiannya, meningkatkan minat dan hasil belajar peserta didik dalam memahami bahasa Inggris. Di tahun kelima, yaitu melakukan modifikasi media pembelajaran bahasa Inggris dengan peserta didik memperoleh kepuasan dalam mengikuti pelajaran bahasa Inggris dengan prestasi belajar bahasa Inggris yang lebih meningkat dan meningkatkan kepuasan peserta didik dalam pembelajaran bahasa Inggris, meningkatkan peserta belajar dalam pembelajaran bahasa Inggris. Penutup. Di sini saya menyampaikan kesimpulan dan saran. Dengan kesimpulan yaitu pemerintah Kabupaten Cirebon memberikan kesempatan kepada ASN P3K untuk melakukan pengenalan terhadap tugas pokok dan fungsi sesuai dengan tujuan rekrutmen. Pada kegiatan orientasi telah diberikan pemahaman dan pengenalan bagi para ASN P3K pada tugas dan fungsi serta visi misi. Sebagai ASN P3K di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat perlu diberikan pendampingan agar dapat menyesuaikan diri dengan nilai-nilai dan budaya kerja pemerintah Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat. Saran yang saya sampaikan setelah kita mengikuti orientasi diharapkan dapat meningkatkan kinerja ASN P3K dan dapat meningkatkan pengetahuan tentang nilai-nilai dan etika dalam pemerintahan Kabupaten Cirebon. ASN diharapkan mampu mengaktualisasikan di dalam kehidupan sehari-hari dan di tempat tugasnya.
Demikian pemaparan yang bisa saya jelaskan terkait rencana aksi perubahan di 4 tahun ke depan yang sudah saya buat. Semoga bermanfaat dan bisa diaplikasikan di kegiatan pembelajaran bahasa Inggris. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.